Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan, bukan keyakinan, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Suara Amin Rais akhir-akhir ini semakin redup dan nyaris tak terdengar. Bahkan partai umat yang ia gaungkan justru tenggelam di telan bumi. Tak tahu sudah sampai di mana juntrungannya. Katanya akhir tahun 2020 lalu akan dideklarasikan. Nyatanya mana? Sepertinya Amin Rais sudah kehilangan panggung. Prabowo yang tadinya jadi andalannya malah jadi menterinya Presiden Joko Widodo. Front Pembela Islam tempat dia mencari nama dibubarkan oleh pemerintah. Kasihan Amin Rais. Ia bagaikan gelandangan politik yang tak ada arah. Untung masih ada Menko Polhukam Mahfud MD yang memberi sedikit panggung kepada Amin Rais bersama tim pengawal peristiwa pembunuhan sebanyak 7 orang bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Amin Rais bersama TP3 yang beranggotakan 7 orang menyampaikan keyakinan mereka kepada Presiden bahwa tewasnya 6 laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 tersebut masuk pada pelanggaran HAM berat. Tewasnya 6 laskar FPI tersebut mereka urai dalam 2 hal. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai ketentuan hukum perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Kedua, ada ancaman dari Tuhan. Kalau orang yang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo hanya berlangsung tidak lebih dari 15 menit tersebut didampingi Mahfud MD dan Menseknek Pratikno. Bicaranya singkat tapi serius. Mereka bersikukuh bahwa keyakinan mereka telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga 6 laskar FPI itu meninggal. Lantas Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan bahwa pemerintah sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian Komnas HAM sudah memberikan laporan serta 4 rekomendasi kepada Presiden agar tewasnya 6 laskar FPI tersebut diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Temuan Komnas HAM yang terjadi di Tol Cikampek kilometer 50 hanya pelanggaran HAM biasa. Amin Rais bersama TP3 ini berputar-putar pada keyakinan. Nah, mereka langsung diskakmat oleh Mahfud MD. Kata Mahfud, pemerintah terbuka kalau ada bukti. Mana pelanggaran HAM beratnya? Mana? Sampaikan sekarang atau nanti sampaikan ke Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Menurut Mahfud, Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Pelanggaran HAM berat itu ada 3 syaratnya, yakni terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1, dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini.
Itu terstruktur. Sistematis. Ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat, masif. Menimbulkan korban yang meluas. Mahfud menentang Amin Rais dan TP3 agar membawa bukti-bukti yang mengarah pada pelanggaran HAM berat supaya pelakunya bisa diadili berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bahkan kata Mahfud, TP3 sudah pernah diterima oleh Komnas HAM, tapi secuil bukti terstruktur, sistematis, dan masif yang diminta Komnas HAM tidak dipenuhi. Yah, mau apa lagi? Mungkin itulah Amin Rais bersama TP3 yang seolah-olah paling tahu agama, paling suci. Sementara Presiden Joko Widodo adalah orang yang dilaknat Allah. Sangat disayangkan lagi, Amin Rais pada tanggal 26 April 2021 ini sudah masuk usia 76 tahun. Memperlihatkan orang tua tidak beretika dan tidak beradab. Coba lihat video yang beredar di saat anggota TP3 memberi hormat kepada Presiden. Amin Rais terus berjalan tanpa menoleh kepada Presiden Joko Widodo. Padahal Jokowi sendiri menerima tamu dengan penuh sopan dan hormat. Kembali pada keyakinan Amin Rais dan TP3 terhadap kasus tewasnya 6 laskar FPI. Kalau bicara tentang keyakinan, bisa jadi pendiri Partai Amanat Nasional tersebut sudah masuk penjara. Amin Rais pernah disebut jaksa KPK terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Jaksa KPK menyebut Amin Rais menerima transfer 600 juta ke rekeningnya. Setiap kali transfer, ia menerima 100 juta rupiah. Rekening Amin Rais tercatat pertama kali menerima pada 15 Januari 2007 dan terakhir pada 2 November 2007. Ini bukan sekedar keyakinan, tapi fakta persidangan yang terungkap pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, 31 Mei 2017. Mungkin masih ada yang ingat, Amin Rais pernah mengatakan Presiden Jokowi akan jadi bebek lumpuh, akan dilaknat Allah, hina di hadapan Allah, dan lain sebagainya. Itulah Amin Rais. Ia hanya suka mencari kesalahan orang lain dan tidak terlalu banyak melakukan hal yang benar. Dan mungkin itulah tipikal orang yang busuk, selalu mencari kesalahan orang lain tapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.